Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi di perjalanan gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau boleh tahu, kamu tahu konseling ini dari mana ya? Dari teman aku sih Kak. Oh, dari teman. Makasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Sebelumnya izin untuk perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Nana Zahra. Kamu bisa manggil saya Kanai atau bisa senyaman kamu. Nah, saya di sini sebagai konselor yang akan mendampingi kamu saat sesi konseling berlangsung. Kalau boleh tahu nama kamu siapa dan kuliah di mana? Nama saya Nana, saya dari Universitas Magelang Serang. Saya Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan manajemen. Senang berkenalan dengan kamu Zahra. Kalau boleh tahu, sebelumnya apakah kamu sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah sih Kak. Oh, berarti baru pertama kali ya. Oke, saya jelaskan sebentar ya. Jadi di dalam konseling ini kita akan ngobrol dan mendiskusikan apa yang sedang kamu rasakan dan alami. Tujuannya untuk membantu kamu menemukan solusi dan bisa lebih tenang lagi dalam situasi tersebut. Nah, di dalam konseling ini kita menerapkan 5 asas. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Di dalam asas kerahasiaan ini semua yang kamu ceritakan bersifat rahasia dan tidak akan dibagikan ke siapapun. Nah, yang kedua ada asas keterbukaan. Kakak harap kamu bisa jujur dan bisa cerita apa adanya supaya kakak bisa bantu dengan tepat. Nah, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah, kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri, bukan karena paksaan. Nah, asas yang keempat ada asas kekinian. Nah, di asas kekinian ini kita akan fokus pada masalah yang sedang kamu alami. Dan yang terakhir ada asas kemandirian. Di asas kemandirian ini kamu di dalam tujuan konseling ini supaya kamu bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri dan bisa lebih percaya diri lagi. Yang kakak sudah jelaskan tadi, apakah kamu sudah paham dan siap melanjutkan sesi konseling ini? Alhamdulillah kalau kamu paham. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan manfaat. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Zahra, bisa kamu ceritakan apa yang membuat kamu datang ke sini hari ini? Aku mau cerita. Aku sudah pernah Kak bergaul di kampus. Kayak teman-teman tuh udah pada punya kelompok atau circle masing-masing gitu. Terus sementara aku tuh merasa sendiri dan bingung harus kayak gimana, harus gimana. Bagaimana kamu tahu kalau temanmu itu sudah mempunyai circle? Waktu di kelas sama di kantin itu mereka biasanya ngumpul bareng dan asik ngobrol. Terus aku mencoba gabung nih Kak, tapi aku kayak merasa takut nggak diterima, kayak dianggap aneh. Apakah kamu sudah pernah mencoba mendekati atau mengajak mereka ngobrol? Pernah sih Kak, kayak basa-basi sebentar. Setelah itu aku kayak bingung mau ngomong apa, kayak takut malah jadi kayak situasi itu canggung. Sepertinya kamu masih merasa ragu dan takut ditolak ketika ingin memulai berteman ya? Iya Kak, rasanya kayak sedih banget gitu Kak. Aku sering kayak merasa minder dan tanya-tanya kepada aku, kayak susah banget kenapa sih nggak bisa deket sama orang lain gitu tuh Kak. Kayak kadang aku iri ngeliat mereka tuh bisa ketawa-ketawa bareng. Bagaimana perasaan kamu ketika melihat temanmu sudah mempunyai circle sedangkan kamu belum? Sedih sih Kak. Yang tadi aku sampai gitu sedih, aku kayak minder aja gitu, mereka bisa ketawa-ketawa kayak gitu. Sedangkan aku kayak kalau ikut gabung tuh rasa takut aku tuh malah jadi kayak takutnya mereka nyakitin hati kalau ada. Oke Zahra, saya bisa merasakan perasaan kamu. Sebenarnya kamu juga ingin mempunyai teman dekat
baru. Nah, menurut kamu, apa yang membuat kamu sulit untuk mendekati atau untuk mengambil langkah mendekati temanmu, padahal kamu ingin mempunyai teman? Aku sendiri bingung kak. Aku sendiri mikir mungkin mereka nggak butuh aku gitu tuh kak. Takut kalau aku nongol tiba-tiba malah jadi mengganggu gitu tuh. Jadinya aku cuma bisa diem, lihat dari kejauhan aja, diem dan lihat gitu. Sebenarnya aku juga capek sih kak punya pikiran kayak gitu, tapi susah banget buat berhenti masalah ada diri. Tadi kamu bilang kamu sulit untuk menghentikan pikiran negatif itu. Apakah menurut kamu kalau perasaan minder itu datang ketika kamu sering membandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain? Iya kak, kayak aku sering membandingin diri sama mereka, aku merasa kalah duluan. Kayak sebelum berpikiran kalah duluan sebelum coba. Nah, kedengarannya kamu sudah mulai menyadari bahwa pikiran negatifmu sendiri itu membuat kamu semakin terjebak, dan kamu juga pasti ingin berubah menjadi lebih percaya diri lagi, bukan? Iya kak, aku ingin banget bisa berubah, aku ingin lebih berani dan itu. Oke, Zahra, sekarang kamu sudah melangkah sangat baik hari ini. Kamu sudah mulai menyadari masalah dan ingin berubah menjadi lebih baik lagi. Itu adalah tanda kamu kuat dan siap berkembang, dan kamu pantas mempunyai teman dan lingkungan yang menerima kamu. Makasih ya kak, dari aku cerita ke kakak jadi lebih sedikit. Oke, jadi dari pembicaraan kita, saya bisa simpulkan kalau kamu merasa kesepian dan belum mempunyai circle, dan kamu juga ingin lebih percaya diri lagi, dan ingin memulai berinteraksi dengan orang baru. Menurut kamu, apakah ini sudah menggambarkan perasaan kamu sekarang? Iya kak, itu benar banget. Aku lebih paham. Aku selama ini kebanyakan takut untuk memulai dan kebanyakan takut buruk duluan. Mereka tuh berpikir buruk duluan ke aku. Padahal belum tentu ya teman-teman aku tuh berpikiran seperti itu. Kak, kalau misalkan mau mulai mencoba bergaul, harus mulai dari mana ya kak ya? Zahra, jadi membangun proses pertemanan itu dan meningkatkan kepercayaan diri itu ada tahapannya. Kadang kita akan merasa ragu, canggung, bahkan takut ditolak. Nah, semua orang itu pasti punya waktunya masing-masing. Nah, kamu bisa memulainya dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu nyaman, dan pelan-pelan kamu bisa memperluas interaksi sosialmu. Baik kak, jadi aku lebih tahu aku harus ngambil hal-hal tersebut dulu. Kalau kakak Nela sendiri gimana? Pernah nggak merasakan seperti ini? Kalau soal kesulitan pergaulan, saya juga pernah mengalaminya waktu awal saya masuk kuliah. Nah, saya juga merasa minder, takut salah ngomong, bahkan saya tuh merasa kalau semua orang itu lebih hebat daripada saya. Tetapi ketika saya ikut mencoba organisasi dan kegiatan kampus, nah dari situ saya mulai berkenalan dengan orang satu persatu. Nah dari situ juga saya sadar bahwa masih banyak orang yang merasa dirinya itu merasa canggung dan mencari teman yang bisa menerima mereka apa adanya. Oh, jadi yang merasa seperti itu nggak cuma aku ya kak ya? Iya, betul sekali Zahra. Banyak mahasiswa baru yang dia itu merasa kesulitan dan dia itu merasa terasing atau sendirian. Tetapi ketika dia membuka diri dan berkenalan dengan orang baru, pada akhirnya dia akan menemukan teman atau circle
yang bisa menerima kamu, yang bisa menerima dia apa adanya, dan bahagia di dalam kampus. Aku sering bingung kak, aku pengen banget punya teman ya, tapi aku juga takut gitu tuh, takut juga gitu tuh. Jadi aku harus gimana? Oke, untuk sementara waktu kamu bisa fokus aja dulu dengan hal-hal yang bisa kamu lakuin. Misalnya kamu memulai menyapa teman yang di sebelah bangku kamu, dan kamu juga bisa ikut organisasi yang kamu sukai atau minati, dan kamu juga bisa ngobrol santai ketika tugas kelompok. Nah, nggak apa-apa, kamu nggak harus langsung dekat sama mereka. Yang penting kamu mulai interaksi sederhana dulu, dan yang penting kamu juga sudah mulai mencoba dan memberi waktu untuk prosesnya. Iya kak, kayaknya aku harus gerak pelan-pelan sedikit dulu deh, buat nggak ngalahin diri aku terus. Betul banget Tara, kamu sudah melakukan langkah pertama yang sangat baik, yaitu kamu datang ke sini dan mengungkapkan perasaan kamu. Dari pembicaraan kita tadi, dari obrolan kita tadi, kamu merasa kesepian dan ingin mempunyai teman, dan kamu juga ingin lebih percaya diri lagi. Dan menurut kamu, tujuan apa yang ingin kamu capai setelah sesi konseling ini? Aku pengen berani mencoba kenalan, aku pengen punya minimal 1-2 yang bisa buat ajak aku ngobrol biar aku tuh merasa gak kesepian. Oke, tujuan yang sangat bagus ya. Aku pengen lah membuktiin ke diri aku sendiri kalau aku bisa punya teman tanpa harus aku takut duluan, merasa takut duluan. Oke, itu langkah yang sangat bagus Zahra. Keinginan kamu untuk mulai bergaul dan membuka diri di lingkungan baru, itu adalah tanda kamu siap berkembang. Dan kamu juga nanti kalau semisalkan kamu merasa ragu atau canggung, kamu ingat alasan kamu pantas diterima, dan kamu pantas mempunyai teman, dan kamu juga pantas bahagia di dalam kampus. Ya kak, aku ingin bisa lebih percaya diri lagi dan merasa nyaman sama diri aku sendiri. Oke, pertahankan niat kamu itu ya. Kamu sudah mempunyai semangat yang kuat. Tinggal terus dilatih dari langkah-langkah yang sudah kita sepakati tadi. Saya yakin kamu bisa melewatinya. Ya kak, aku mau belajar pelan-pelan, mulai berkenalan dengan orang lain. Oke, kalau begitu bagaimana kita sepakati untuk bertemu lagi di minggu depan? Kita akan membahas bagaimana cara berkomunikasi dan tips membuka percakapan supaya kamu bisa lebih nyaman dalam bergaul. Bagaimana? Kamu setuju? Setuju kak, makasih ya atas bantuan kakak udah ngebantuin aku. Sama-sama Zahra, saya senang sekali kamu sudah berani membuka diri dan bisa mengungkapkan perasaan kamu. Nah, sebelum kita akhiri sesi konseling ini, marilah kita berdoa agar diberikan kelancaran dan keberanian untuk kamu terus berkembang. Berdoa mulai. Oke Zahra, semoga setelah ini kamu bisa lebih tenang dan bisa lebih yakin pada diri kamu sendiri. Terima kasih sudah datang hari ini. Nanti kita akan bertemu lagi di minggu depan yang sudah kita sepakati tadi. Sampai jumpa di pertemuan